Sedang apa, Bu? Enggak Pak, lagi ini aja nih, lagi baca-baca nih. Saya pakai masker tadi. Cari persiapan sumber buat nambah referensi gitu. Oh iya. Ada apa Pak? Ini apa sih ngomong-ngomong, ini saya pengen sharing gitu dengan Ibu. Alhamdulillah bisa sharing sama saya mah. Berarti kan percaya Bapak sama saya. Iya. Kira-kira ini sharingnya keluarga, apa anak-anak, apa tentang Bapak gitu dalam menjalankan tugas? Sharingnya sih tentang saya dalam menjalankan tugas gitu. Bagaimana supaya tugas ini lebih efektif gitu. Oh iya, boleh. Kira-kira nih setelah sharing, tujuannya yang ingin Bapak capai apa ya kira-kira? Ya, dari sharing ini nanti tujuannya ya saya bisa memberikan motivasi ke anak-anak, dan saya ingin anak-anak itu bisa di dalam penguasaan materi baca tulis Al-Quran gitu. Seperti iya. itu. Amin, mudah-mudahan ya. Berarti strategis ya. Iya. Oke, silakan Pak. Tentang pembelajaran, karena saya menemukan anak-anak itu banyak sekali yang tidak bisa baca Al-Quran gitu. Jangankan baca Al-Quran, dari segi pemahaman dari segi pengenalan huruf hijaiyah juga masih banyak yang belum gitu. Karena memang dari segi latar belakang anak-anak kan beda-beda ya gitu. Anak-anak kelas berapa Pak ya yang tidak bisa baca tulis Al-Quran? Karena saat ini saya mengajar yang di Ampunnya itu kelas 4, 5, 6 gitu. Sangat mengkhawatirkan kayaknya Pak ya. Iya. Jadi saya juga merasakan lah apa yang Bapak rasakan, merasa gimana ya, sedih ya anak kelas 6 yang lain sudah misalnya kita tahfidz itu menghafalkan, ini anak belum bisa baca ya. Emang selama ini nih Bapak udah mengidentifikasi belum kira-kira kendala apa saja anak itu kok nggak bisa baca Quran ya? Kendala-kendalanya itu faktor di rumah gitu dan faktor di sekolah gitu. Iya. Kalau faktor di rumahnya itu anak-anak itu selalu ngaji, katanya siang malam ngaji gitu. Tapi mungkin di dalam ada yang benar-benar ngaji, ada yang nggak serius gitu, bercanda atau apalah gitu, dan cara pembelajaran itu mungkin beda gitu. Karena sekarang kan perkembangan anak-anak itu beda-beda gitu, harus diberikan metode-metode yang baru gitu, seperti itu. Metode apa Pak kira-kira itu? Ada yang metode ikro gitu. Kalau di rumahnya kan banyak yang metode-metode, kata orang sini mah tuturutan ya. Iya tuturutan. Kalau tuturutan mah saya dulu juga pernah. Jadi huruf dulu ya baru dibaca. Kalau ikro mah kita langsung baca ya. Iya. Kalau huruf menyusul. Oke. Kalau faktor di sekolah Pak kira-kira apa nih? Kalau faktor di sekolah dari segi waktu dan keadaan seperti pembelajaran sekarang kan tidak maksimal ya. Iya. Karena waktunya itu kita 4 jam, tapi kadang-kadang dipelaksananya 2 jam gitu. Iya. Apalagi pandemi gini ya Pak. Iya. Kira-kira selama ini nih Bapak sudah merencanakan strategi apa aja nih biar pencapaian anak bisa baca tulis Al-Quran itu tercapai? Kalau selama ini strategi yang saya lakukan itu ya masih secara individual ya. Kalau saya belajar itu, kalau ketika saya masuk ke kelas, ada waktu-waktu tertentu saya panggil anak-anaknya itu satu-satu gitu, seperti itu. Iya. Juga bagus. Itu yang pelaksanaan Bapak, strategis Bapak. Nah sekarang nih kita akan biar kita lebih efektif pencapaiannya. Kira-kira yang mau Bapak jalankan strateginya sudah ada bayangan belum? Ada sih. Kira-kira apa tuh Pak bayangan Bapak tuh strategis yang akan dilaksanakan nih? Strategi yang di dalam pikiran saya mungkin satu ya,
akan mencoba berkolaborasi kerjasama dengan wali kelas yang selalu standby full setiap hari, dan dengan teman sejawat yang seprofesi, misalkan guru agama, dalam hal ini ada Bu Tia, Bu Sutia gitu. Nanti di dalam kolaborasi kerjasama itu lebih efektif menangani siswa-siswa yang masih belum bisa baca Quran itu, karena kan jumlahnya banyak. Iya betul. Selain seperti yang tadi, jadi mungkin saya akan buat semodel buku untuk memantau anak-anak itu dalam sistem belajar baca Qurannya gitu, seperti jurnal amaliyah tadi ya, jurnal amaliyah itu. Jadi di rumah supaya minta tolong kepada orang tuanya itu lebih dipantau anaknya di sekolah dengan kita gitu ya kan. Kalau di rumahnya belajar, di sekolah belajar, insya Allah anak-anak itu lebih cepat mengenal gitu. Itu berkolaborasi dengan wali muridnya ya Pak ya? Iya. Bagus itu, di sekolah ada, di rumah ada. Kira-kira masih ada lagi nggak Pak? Ya mungkin bisa juga. Nanti akan coba ke kepala sekolah supaya kepala sekolah memberikan ini semodel izin waktu gitu ya. Misalkan sudah selesai pembelajaran tapi anak-anak itu masih dikasih kesempatan untuk pembelajaran tambahan gitu. Oh, berarti penambahan waktu nih. Iya. Salut Pak itu. Sebetulnya Bapak tadi udah menemukan cara-cara yang bagus. Dengan cara-cara yang telah Bapak tadi sebutkan juga, insya Allah Pak, anak-anak ada peningkatan dalam pencapaian membaca Al-Quran. Oke, tadi kan sudah Bapak sebutkan. Untuk memperjelasnya nih, tadi strategi apa aja? Bisa diulangi lagi Pak? Strateginya ya, yang pertama kerjasama dengan wali kelas dan guru agama yang lain. Yang kedua akan membuat suatu buku seperti pantauan jurnal ilmiah gitu, dan yang ketiga akan minta izin kepada kepala sekolah kalau bisa memberi buku-buku yang berhubungan dengan Al-Quran gitu. Tadi strategi sih saya cuma ini, kalau Bapak dilaksanakan strategis itu insya Allah Pak tercapai. Kira-kira kerja nyatanya ini, actionnya ini kira-kira kapan Pak? Insya Allah secepatnya gitu, mungkin ya seminggu lagi lah gitu. Oh iya, seminggu lagi. Kalau menghubungi wali kelas dan butianya itu, aduh maaf Pak Batuk, kira-kira kapan Pak ya? Ya secepatnya besok. Saya doakan Pak, mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Amin. Nah kira-kira gimana nih perasaan Bapak setelah sharing dengan saya Pak? Setelah sharing ya saya menemukan jalan keluar daripada permasalahan yang selalu ada dalam hati saya gitu. Seperti itu. Semangat Pak, saya pasti menjamin pasti bisa. Apalagi kalau kerja nyatanya itu langsung diterapkan. Amin. Saya juga kalau Bapak minta bantuan saya siap Pak. Oke Pak. Oke. Sudah belum Pak? Ya. Udah segitu aja Bu dulu ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama.